Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasia dengan NIM 050357594. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Majene, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya berasal dari Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sudah siap belajar? Baik, alhamdulillah. Sudah dibersihkan kelasnya? Belum. Kenapa tidak dibersihkan? Oke, baik. Kita akan belajar, namun sebelum kita belajar terlebih dahulu seperti biasa kita berdoa dulu sebelum belajar. Silakan satu orang siapkan dulu. Islam. Oke, kita tunjuk ya. Yuk langsung. Seluruhnya berdiri, jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita baca bersama-sama. Doa dimulai. Jadi sebelum ibu mulai mata pelajaran, ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada teman yang tidak hadir? Ada. Ada berapa orang? Banyak. Sudah dikasih tahu? Sudah diinformasikan? Sudah ya? Oke. Sekarang ibu absen dulu. Yang pertama Asrianto. Hadir. Ashar. Hadir. Asra. Alkoh. Darmila. Hadir. Pika. Alkoh. Haris. Hadir. Asriani. Hadir. Isral. Alkoh. Israyani. Alkoh. Yuswandi. Hadir. Alkoh. Nurlina. Nuryani. Hadir. Rizky. Hadir. Rizwan A. Hadir. Rizwan K. Hadir. Jangan malu kok kalau hadir. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi perbedaan antara surat pribadi dan surat resmi. Kemudian menganalisis unsur-unsur pembentukan surat, menulis surat pribadi dan surat resmi dengan menggunakan bahasa yang santun dan komunikatif. Sekarang ibu mau tanya, kalian pernah tidak menulis surat untuk seseorang? Ya, tidak pernah. Kalau untuk misalnya untuk ibumu, pernah? Pernah tidak? Pernah. Nah, di sini hari ini kita akan bahas perbedaan surat pribadi dengan surat resmi. Kita mulai. Dilihat dah. Ya. Dilihat ya, kalau sudah dilihat. Oke. Cara berkomunikasi melalui surat dengan santun adalah dengan menyelesaikan pilihan kata, sapaan dan format tulisan berdasarkan siapa penerima surat tersebut. Kesantunan bahasa mencerminkan etika pengirim serta memberikan rasa hormat kepada pihak yang dituju. Jadi dalam menulis surat itu kita tidak sembarang ya, kita tidak asal-asalan menulis surat. Harus ada tata sopannya, harus ikuti format tulisan. Meskipun kita menulis surat itu untuk teman kita, tapi harus dalam format baku atau bagus. Oke, berikut adalah panduan lengkap untuk menulis surat secara sopan berdasarkan panduan materi bahasa Indonesia. Nah, perhatikan di bawah. Mana
saja. Nah, surat resmi yaitu surat dinas misalnya digunakan untuk instansi, pejabat atau sekolah. Guna bahasa baku, format langsung pada inti atau to the point. Langsung intinya ya, to the point. Kemudian nomor 2, surat pribadi. Nah, ini surat resmi atau surat dinas, ini surat pribadi. Surat pribadi ditunjukkan kepada keluarga, teman, atau kerabat. Bahasanya boleh santai dan akrab, tetapi tetap harus menjaga batasan sopan santun. Jadi meskipun itu kita mengirim surat untuk teman atau keluarga, tetap harus sopan. Jangan menulis asal-asalan. Jangan karena kau menulis untuk Rizwan, kau tulis di situ Rizwan apa ya biasa? Tidak boleh begitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, gunakan sapaan pemuka yang tepat. Misalnya, halo sobat atau hai teman atau halo sahabatku. Nah, gunakan kata sapaan yang menghormati usia atau posisi. Misalnya Rizwan lebih tua dari Asri misalnya. Berarti Asri harus memanggil kakak. Halo kak. Nah, begitu kan? Kemudian contoh surat resmi. Coba perhatikan di bawah. Dan contoh surat resmi. Nanti ada lagi diskusi ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Ada sama nggak kemarin? Oke? Contoh surat resmi dengan hormat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat resmi. Nah, surat resmi. Kemudian contoh surat pribadi. Halo sahabatku, salam rindu atau ayah dan ibu yang tercinta. Nah, ini surat pribadi. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu? Misalnya surat untuk ibu. Oke, kemudian yang ketiga, struktur penulisan yang santun. Yang pertama itu pembukaan. Tanyakanlah kabar secara singkat untuk surat pribadi. Ini untuk surat pribadi ya. Kalau surat resmi tidak boleh tanya kabar. Tidak boleh tanya kabar karena kita kan tulisannya resmi. Berarti misalnya kalau kita suatu instansi melamar kerjaan, tidak mungkin kita tanya bagaimana kabarmu. Oke, kemudian di sini ada pembukaan, kemudian atau sebutkan identitas dan latar belakang penulis surat secara jelas. Kemudian ini pembukaan surat. Kemudian untuk isi surat itu sampaikan maksud dan tujuan dengan kalimat yang efektif. Efektif itu bagus, terstruktur. Kemudian penutup, sampaikan permohonan maaf jika ada salah kata dan perhatikan dulu. Nah, penutupnya itu sampaikan permohonan maaf jika ada kata salah dan selalu sertakan ucapan terima kasih atas waktu penerima. Kemudian perbandingan karakteristik kesantunan surat. Yang pertama itu surat resmi, kemudian surat pribadi. Oke, ini kemarin sudah ya, kata ganti. Aspeknya itu kata ganti saya, kami, bapak, ibu, anda. Ini surat resmi. Kemudian kalau surat pribadi, aku, kamu, sahabat, ayah, ibu. Kemudian dari gaya bahasa. Kalau surat resmi, baku sesuai KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kalau untuk surat pribadi, dia lebih ekspresif, hangat, akrab. Jadi contohnya dia santun ya dalam menulis surat. Kira-kira apa yang ingin kau sampaikan? Misalnya kau ingin bertemu atau kau ingin minta maaf kepada temanmu atau kepada si penerima surat. Kemudian terakhir penutup yaitu kalimat untuk mengakhiri surat. Biasanya kalau kita menulis itu, misalnya
Contoh biasa, misalnya di sesi terakhir itu biasanya kau tulis selamat, semoga kita bertemu besok misalnya, ya. Atau ada juga yang menulis, besok bro kita ketemu di mana? Sekolah. Oke sih. Jangan kata kalau bentuk Facebook atau yang jelas semuanya lah. Tapi kalau di surat yang jelas di kata akhir itu yang kita tulis itu adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian nama dan tanda tangan. Biasanya ada orang menulis itu pakai tanda tangan. Selesai di bawah, kita tulis namanya baru tanda tangan. Oke, kemudian unsur surat resmi. Nah, ini kan ini surat pribadi, ini surat resmi. Coba perhatikan baik-baik. Nah, unsur surat resmi memiliki komponen tambahan. Yang pertama itu kepala surat atau kop surat, yang biasa ditulis di atasnya begini. Kemudian nomor surat atau lampiran dan perihal, alamat dan tujuan, yaitu menggunakan yang terhormat kalau misalnya untuk guru atau yang lain-lain. Kemudian salam pembuka dengan hormat. Nah, beda kan? Yang tadi dia kalimatnya beda, kalau ini dengan hormat. Kemudian isi surat bahasanya baku dan lugas, artinya baik, tidak menggunakan lagi tentang hai bro kamu di mana. Kalau di sini dia tidak. Kemudian isi surat sama ya, isi surat apa yang ingin kau sampaikan. Salam penutup yaitu formal, nama. Nah, di sini dia ada nama, tanda tangan dan stempel lembaga. Nah, di sini dia agak ribet sedikit. Oke, sekarang kita lihat perbandingan. Perbandingan surat. Contoh surat perbandingan, surat pribadi yaitu satu untuk teman. Nah, coba perhatikan surat pribadi, nah, yang sampai ibu suruh lagi menulis surat, tidak tahu lagi apa nak tulis dari mana lagi. Oke, Bu. Bandung 23 Mei 2026. Halo Dani. Nah, dia tidak menggunakan assalamualaikum ya, karena ini surat pribadi. Bu. Jadi adalah halo Dani, bagaimana kabarmu di sana? Berarti dia bertanya, bagaimana kabarmu di sana? Kemudian semoga kamu dan keluarga sehat selalu ya. Kemudian Dani, ini kan katanya Dani liburan semester nanti aku berencana berkunjung ke kotamu. Oh, berarti suratnya ini dia mengirim surat ke temannya karena dia ingin pergi liburan. Ya tempatnya dilihat ini. Nanti aku berencana berkunjung ke kotamu. Berarti dia ingin bertemu. Dari isi suratnya. Kalau kamu ada waktu luang, maukah kamu menemaniku keliling di kota? Berarti dia ajak temannya ya, kirimkan surat untuk ajak temannya. Kemudian aku sangat merindukanmu, momen kebersamaan kita. Sekian dulu surat dariku. Aku tunggu balasanmu ya. Terima kasih. Ada katanya. Terima kasih. Salam hangat Riang. Berarti pengirimnya siapa? Ayo. Tidak. Rian. Oke. Suratnya untuk siapa? Dani. Untuk Dani. Oke, pintar. Oke, sekarang surat resmi. Coba perhatikan dulu. Sekarang surat resmi ya. Surat resmi untuk sekolah. Ini SMP Negeri 1 Buruan. Jalan Pendidikan nomor 5 Burau. Nomor ini kepala surat, ini identitas surat, ini nomor surat, kemudian ini perihalnya, undangannya. Kalau surat anu dia terlalu singkat ya. Oke, kita lanjut. Masih ada waktu ya. Nah, ini contohnya dia, contohnya. Oke, coba perhatikan. Beda ya. Kalau tadi halo Dani. Ya, kalau ini dia yang terhormat Bapak atau Ibu, orang tua wali atau murid. Kalau misalnya untuk ibumu yang terhormat, siapa nama ibumu? Tulis di sini ibu guru ya, jangan ibumu yang ada di rumah. Oke, di tempat. Nah, ini di tempat misalnya di sekolah atau di mana. Dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya semester genap, kami mengundang Bapak atau Ibu guru
surat resmi. Nah, coba perhatikan. Sekarang yang terakhir. Tidak usah ini ya, ini sudah. Oke. Sekarang sudah ya sudah. Kita masuk di diskusi. Diskusi lagi kita. Oke. Silakan bentuk. Berapa ya? Berapa orang? Berapa orang di sini? Coba bentuk lagi dua kelompok. 11. Bentuk lagi dua kelompok. Oke? Kita akan bahas mengenai surat. Oke, ini soalnya. Ini yang harus kamu diskusikan. Kelompok 1 angkat tangan dulu. Yang mana kelompok 1? 1. Cepat, tetap bagian. Kelompok 1 angkat tangan. Kemarin Pak. Kemarin. Sama seperti ini. 1, 2, 3, 4. 4 lagi ke 1. 5 laki-laki semua. Oh, berarti ada laki-laki sebelah sana. Oke, kelompok 1. Pertama Rizwan. Rizwan, siapa lagi? Astri. Siapa lagi? Kameramennya Rizwan deh. Ya, Rizky. Tampil itu terus yang bicara. Tidak boleh begitu ya. Semuanya harus bisa berbicara. Permohonannya terbagi menjadi 2. Surat pribadi sama surat resmi. Kalian kan sudah paham surat pribadi itu kayak bagaimana contohnya, dikirim untuk siapa, untuk surat pribadi. Kemudian untuk surat resmi dikirim untuk siapa dan tujuannya untuk apa. Jadi sampai sini ada pertanyaan mengenai surat? Tidak ada. Semua paham ya? Baik, kalau paham, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.